Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih berbagi seputaran tentang PIP atau KIP 2023 nih, dimana para warga sekolah sedang menunggu-nunggu ya pencairan PIP untuk yang tahun 2023 ini. Karena suratnya sudah ada ya, sudah muncul suratnya, surat langsung dari Kementerian Pendidikannya muncul untuk pemberitahuan penyaluran PIP-nya. Dan pasti banyak yang bingung nih, kalau misalkan saya tahun kemarin dapat, terus tahun ini apakah dapat atau tidak Mas Eka ya. Nah terus saya masuk DSK nominasi Mas Eka, apakah saya harus aktivasi? Saya masuk DSK pemberian nih Mas Eka, apakah saya harus ke bank lagi untuk aktivasi lagi atau buka rekening lagi, itu bagaimana? Nah di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya dan memberikan informasinya kepada para warga sekolah pastinya ya. Dan tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan para warga sekolah juga bisa join Telegramnya Mas Eka di sini, serta bisa membagikan video ini ke warga sekolah lainnya agar bisa mendapatkan informasi-informasi yang sama. Warga sekolah yang lainnya mungkin sedang menunggu informasi atau mencari informasi, ketika di-share kemudian dapat informasinya bermanfaat untuk orang lain, nah alhamdulillah gitu ya. Oke, langsung aja yuk. Nah, jadi pertanyaan adalah banyak banget yang nanya, Mas Eka, apakah saya ketika sudah mendapatkan masuk di dalam SK pemberian saya harus melakukan aktivasi? Nah ini ya, Mas Eka ulang lagi ya, padahal sudah Mas Eka pernah bahas di video sebelumnya ya, tentang perbedaan SK nominasi dan SK pemberian. Jadi SK pemberian ya dilakukan atau bukan dilakukan, SK pemberian adalah surat kuasa, bukan surat. SK pemberian adalah untuk para warga yang memang sudah menerima bukunya ya, sudah ada bukunya, kemudian lanjutan dia tinggal mengambil aja, atau dananya tinggal dicairkan saja dan langsung bisa diambil, dananya bisa langsung ada, tidak perlu diaktifasi ulang. Sementara kalau yang SK nominasi ya, SK nominasi nih ya, kalau misalkan para warga ngecek atau di SK pemberian nggak ada, munculnya di SK nominasi, maka wajib melakukan aktivasi. Nah aktivasi ini yang pertama, minta suratnya dulu dari sekolah ya, minta surat pengantar dari sekolah, kemudian bawa ke bank yang dituju. Biasanya di sistem si pintarnya itu sudah ada, misalkan BRI, BNI ataupun biasanya BRI dan BNI ya. Kalau yang di Aceh itu pakainya Bank Syariah Indonesia BSI. Semuanya, semua jenjang dari SD, SMP, SMA, dan SMK itu menggunakan BSI kalau yang di Aceh. Tapi kalau yang di provinsi-provinsi lain dia menggunakan bank sesuai dengan jenjangnya. Kalau sudah dapat surat dari sekolahnya, bisa bawa langsung ke banknya, kemudian diaktifasi. Apakah bisa langsung dananya cair? Tidak ya. Jadi biasanya menunggu sampai nanti muncul SK pemberian, terkecuali yang memang ada di SK pemberian tapi dia belum pernah melakukan aktivasi nih, bisa yang seperti itu. Tapi kalau yang sudah ada di SK nominasi, maka dia wajib melakukan aktivasi ya. Sementara kalau yang di SK pemberian tiba-tiba muncul tapi dia belum pernah menerima bukunya dan belum pernah aktivasi, itu bisa diaktifasi dan biasanya dananya langsung bisa masuk. Sementara kalau yang di SK nominasi tadi, dananya biasanya tidak bisa langsung masuk, saldonya pasti masih nol, menunggu beberapa hari kerja, misalkan bisa jadi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu ya. Biasanya rata-rata tuh hampir sebulan dia nunggu, setelah diaktifasi baru dananya bisa keluar, karena dia masuk SK pemberian dulu. Jadi dari SK nominasi akan masuk lagi ke SK pemberian, baru disalurkan lagi gitu ya dananya. Nah ketika para warga masuk di dalam SK nominasi, perlu Mas Eka ingatkan kembali, wajib diaktifasi. Ketika tidak diaktifasi, maka dianggap tidak aktif dan dananya dikembalikan ke kas negara. Hal ini yang banyak terjadi ya, ketika para warga mengecek tahunnya sudah lewat, misalkan dia ngecek tahun 2001 dan 2022 masuk SK nominasi nih dua-duanya, tapi belum pernah dikasih tahu oleh sekolah atau belum pernah ngecek. Ketika di 2023 melihat video ini atau melihat kontennya Mas Eka, coba-coba mengecek di web PIP-nya. Nah ketika dicek, loh kok ada nih 2001 dan 2022 nominasi, apakah saya masih bisa untuk diaktifasi Mas Eka? Aktifasi bisa tapi dananya nggak ada ya. Lah kok dananya nggak ada? Ya dananya dikembalikan ke kas negara. Lah kok dikembalikan ke kas negara? Iya, karena batas aktivasi itu mempunyai deadline atau batas waktu pengaktifasiannya. Ketika lewat dari batasnya, maka dianggap
tidak aktif, maka dananya itu dikembalikan ke kas negara. Kayak yang tahun 2022 kemarin itu sampai dengan tanggal 15 atau 15 Februari batas akhir untuk pengaktifasian yang bukan tahap di tahun 2022 PIP-nya. Nah, ketika sudah lewat dari tanggal 15 tersebut, ya udah dananya dikembalikan ke kas negara. Walaupun mungkin dia tahunya di bulan Maret ini ya, di bulan Maret atau di bulan April besok dia ngecek nih, atau baru ngecek saat ini pada saat ngeliat video ini ya, mungkin udah 5 bulan atau 6 bulan atau 10 bulan video ini dibuat gitu kan, dia baru ngeliat ngecek, loh kok saya dapat nih 2 tahun kemarin, apakah dananya bisa diambil? Tidak, itu sudah dikembalikan ke kas negara karena dia tidak diaktifkan. Beda halnya kalau misalkan sudah diaktifasi ya, kemudian dananya tidak diambil, yang penting udah diaktifasi nih, dananya tidak diambil, apakah itu hilang? Enggak, karena sudah diaktifasi. Kalau yang SK pemberian dia pasti dananya langsung masuk. Nah, banyak juga yang bingung kalau misalkan katanya saya nerimanya 1 juta, kok dapatnya cuma 750 Mas Eka. Saya katanya di SD dapatnya 400, kok saya cuma dapatnya 200. Ini yang benar yang mana nih gitu ya. Nah, untuk hal tersebut silakan dicek di video Mas Eka perbedaan dana yang masuk ke PIP ya. Kalau misalkan dia masuknya di semester genap atau semester ganjil gitu, itu pasti ada perbedaan ya. Untuk yang kelas 1, 6, kemudian 7 dan 9 serta 10. Nah, itu ada perbedaan dana yang masuk pasti per semesternya. Karena ada selisih gitu ya, misalkan dia di SMA dapatnya 1 juta, dia cuma dapat 700 atau 500, setengahnya lagi apakah bisa dapat? Enggak, karena itu memang peraturannya seperti itu udah Mas Eka bahas di video sebelumnya. Silakan dicek di video Mas Eka di video sebelumnya ya. Ini ngomongnya agak belibet nih kalau ngomong PIP ini ya, karena semangat banget. Nah, banyak juga yang nanya juga bagaimana cara mendapatkan PIP-nya Mas Eka. Cara mendapatkan PIP-nya ya banyak caranya. Yang pertama, kalau memang sudah pernah dapat sebelumnya ya 2-3 tahun, atau dulu SD saya dapat Mas Eka PIP, sekarang di SMP di SMA saya nggak dapat. Selama dia memegang kartu KIP-nya, ada kartu KIP-nya, silakan konfirmasi ke sekolah ya. Nanti sekolah akan menandai di dapodik sekolah ya. Ketika nanti ditandai di dapodik sekolah, diusulkan, namanya kan diusulin ya, diusulin terlebih dahulu. Kalau dapat ya alhamdulillah, kalau nggak dapat jangan marah-marah ya. Terus nih, untuk para warga sekolah nih yang sudah dapat SK nominasi atau SK pemberian, kemudian sudah dapat buku tabungannya ya, dapat buku tabungan ininya apa namanya, PIP-nya, itu lapor ke sekolah. Karena nanti di sispenanya itu, sispena lagi si pintar itu nanti harus mengupload halaman buku tabungan, kemudian ada beberapa dokumen yang memang harus diupload juga. Kalau misalkan nggak diupload nanti agak ribet, agak belibet ya, lebih baik ikuti prosedurnya. Jadi untuk para warga sekolah yang memang sudah dapat bukunya, buku tabungannya, silakan fotokopi, kemudian konfirmasi ke sekolah agar nanti sekolah bisa mengupload di sistem si pintar PIP-nya gitu ya. Jadi sekali lagi, untuk para warga sekolah yang bingung apa itu SK pemberian dan apa itu SK nominasi, SK pemberian biasanya diberikan untuk teman-teman atau para warga sekolah yang sudah pernah mendapatkan PIP dan memegang bukunya selama di jenjang yang sama ya. Kalau misalkan beda jenjang, biasanya dia buka rekening baru lagi. Nah, itu bisa langsung dicairkan dananya langsung masuk, bisa langsung dicairkan. Sementara kalau yang SK nominasi itu harus diaktifasi terlebih dahulu ke bank dengan membawa surat pengantar dari sekolahnya ke bank tujuannya. Kemudian nanti setelah diaktifasi dia dapat buku, tidak langsung ada dananya, saldonya masih nol. Nah, ketika saldonya masih nol, dia harus menunggu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan untuk mendapatkan SK pemberian. Dari SK pemberian tersebut nanti baru dananya bisa dicairkan ke rekening yang ada. Kalau sampai dengan batas waktu SK nominasi pengaktifasiannya belum dilakukan, maka dananya dikembalikan ke kas negara dan tidak bisa diambil. Bisa diaktifasi tapi dananya tidak ada, nol, dan itu dikembalikan ke kas negara. Bagaimana cara ingin mendapatkannya lagi? Ya lapor lagi ke sekolahnya untuk ditandai sebagai penerima PIP. Mudah-mudahan keterima gitu ya. Nah, kalau sudah keterima seperti itu dan dipanggil lagi ada SK nominasi lagi, jangan sampai kelewat lagi. Kalau kelewat lagi, ya balikin lagi ke kas negara, begitu aja terus. Makanya kalau misalkan sudah ada nih pemberitahuan dari sekolah, ya mungkin juga banyak sekolah yang belum update ya, atau belum ngeh dengan informasi PIP ini, sehingga di SK nominasi itu pasti banyak yang kelewat. Kayak yang di tahun 2022 itu pernah Mas Eka bahas tuh, beberapa provinsi yang updatean PIP-nya sampai dengan batas waktu pengaktifasian itu masih cukup lumayan banyak. Di DKI sendiri ada sekitaran 100.000 kalau tidak salah orang
siswa ya yang belum mengaktifasi semua jenjang tuh. Yang paling banyak sih kemarin tuh di Jawa Barat, hampir 1 juta, terus terakhir itu dapat 500 atau berapa gitu Mas Eka, lupa, bisa dicek di video Mas Eka. Nah, itu mungkin kurangnya informasi yang didapat oleh sekolah, bisa jadi seperti itu, atau juga para warganya kurang mendapatkan informasi yang seperti ini gitu, makanya dibuatkan channel seperti ini, Mas Eka informasikan ini agar ketika masuk ke SK nominasi dia bisa benar-benar bisa langsung diaktifasi, sehingga dananya tidak dikembalikan ke kas negara lagi, sayang gitu ya, udah didapetin terus dibalikin lagi, jadi dana nggak kepakai gitu ya, jadi sayang, harus anggarannya sekian bisa digunakan karena kurang informasi dikembalikan lagi ke kas negara gitu. Lebih baik kita informasikan, kita beritahu kepada masyarakat agar para warga sekolah yang lainnya juga bisa mendapatkan informasi yang sama gitu. Kemudian ketika dia memang dapat SK nominasi, langsung bisa diaktifasi. Karena keuntungan dari PIP sendiri nih untuk di Pemprov DKI Jakarta khususnya, dia kalau punya PIP dan KJP itu PPDB-nya itu jalur wah enak banget dah ya. Ada dapat afirmasi dia ya, 2 kartu sakti ini afirmasi gitu kalau punya KJP dan PIP. Tapi kalau untuk wilayah lain masih kan nggak tahu apakah PIP ini juga masuk sebagai afirmasi di PPDB atau tidak, masih kurang tahu. Tapi kalau untuk di Pemprov DKI Jakarta yang punya KIP dan KJP itu masuk afirmasi. Oke, itu aja informasi yang bisa saya sampaikan seputaran tentang SK pemberian dan SK nominasi untuk PIP 2023. Untuk para warga sekolah, jangan lupa dibagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar bisa mendapatkan informasi yang sama. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan masih undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.